Selamat sore, Menjua-jua, Manbadu Krina Guru KKR. Ya, Ya, kami akan coba memberikan tambahan tentang penjelasan bahan khotbah ataupun renungan di pelayanan KKR di hari Minggu tanggal 2 April ini. Ya, kami coba share di sini. Tadi sudah sama-sama kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Lalu ada tambahan bacaan remaja Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Sudah ada penjelasan di buku pedoman tambahan di sini tentang penjelasan teks bagi kamu guru KKR. Kalau 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15 ya. Jadi surat 1 Timotius ataupun 2 Timotius adalah salah satu dari surat penggembalaan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi seperti namanya, ini tulisan Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius pada saat itu, dan ada 2 jumlah kitabnya, 1 dan 2 Timotius. Dan yang melatar belakangi ataupun yang menjadi maksud alasan Rasul Paulus menuliskan surat ini pada saat itu ada 3 hal, guru-guru KKR. Yang pertama itu menasihati Timotius sendiri mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Ya, sebab Timotius dipercayakan menjadi pelayan Tuhan itu dalam usia yang masih sangat muda. Sehingga penting menurut Rasul Paulus untuk memberikan nasihat, memberikan penguatan bagi Timotius agar mampu tetap melakukan kebenaran baik secara kehidupan pribadi maupun pelayanannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Paulus itu mau mendorong Timotius dan juga jemaat Tuhan untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran oleh guru palsu. Ya, jadi ini yang termasuk dari kaitan teks kita pada hari ini. Seperti kita ketahui pada saat itu ya, pada masa jemaat mula-mula itu banyak sekali guru-guru palsu ataupun pengajaran-pengajaran yang membuat orang-orang Kristen itu bisa tersesat, kan begitu dia. Sehingga Rasul Paulus mendorong ya, memastikan Timotius dan jemaat Tuhan untuk tetap menjadikan Injil menjadi standar mereka untuk menjalani kehidupan beriman mereka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memberikan pengarahan kepada Timotius dan jemaat Tuhan mengenai berbagai urusan dan persoalan gereja di Efesus. Jadi banyak nanti kalau kita lihat di Timotius ini juga apa yang harus dilakukan di tengah-tengah gereja. Nah, ini tentang tujuan ataupun maksud dari Paulus memberikan surat Timotius. Nah, kita mau lihat teks kita. Tadi disampaikan bahwa kepada Timotius dan seluruh orang percaya, Rasul Paulus menulis, ini ayat 15 tadi ya, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Jadi dengan kata lain kita tahu sama-sama bagaimana Timotius ini memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, mulai dari ibunya, neneknya, ya memberikan senantiasa pengajaran tentang firman Tuhan bagi dia. Sehingga akhirnya kita tidak heran bahwa seorang Timotius menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan, menyukai firman Tuhan, sehingga dalam kemudaannya dia mau melayani. Kan begitu dia kalau Timotius ya. Sebab kenapa? Dari kecil dia sudah mengenal kitab suci, sudah baca firman Tuhan, dan hidup bertekun dalam firman Tuhan. Dan untuk itu kembali Rasul Paulus di tengah-tengah tantangan yang begitu banyak dihadapi Timotius dan jemaat Tuhan pada saat itu kembali mengingatkan, kan begitu dia. Ayo tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Alkitab ataupun kitab suci. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam teks kita pada hari ini. Jadi dengan kata lain sebenarnya guru-guru KKR, Rasul Paulus dalam teks kita ini coba mau mengingatkan peranan tentang firman Tuhan ataupun yang sekarang kita kenal Alkitab ya, Alkitab dalam kehidupan orang percaya seperti yang diuraikan dalam kitab Timotius tadi. Dan sebenarnya kalau kita lanjutkan nanti itu ayat 16 dan 17 itu sebenarnya juga lebih jelas menjelaskan tentang apa fungsi, apa kegunaan dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kami catat ya. Inilah yang menjadi peranan firman Tuhan ataupun Alkitab dalam kehidupan orang percaya. Pertama itu memberi hikmat, ya, menerangi hati dan pikiran untuk mengerti, lalu menuntun kepada keselamatan,
yang seperti tadi di teks kita juga jelaskan, oleh iman percaya kepada Kristus Yesus. Lalu yang ketiga, mengajar. Ya, manfaat dari firman Tuhan dari Alkitab itu adalah mengajar. Lalu yang keempat, menyatakan kesalahan. Kelima, memperbaiki kelakuan. Keenam, mendidik orang dalam kebenaran. Dan ketujuh, membangun dan memperlengkapi orang percaya untuk melakukan pekerjaan baik. Dengan kata lain, fungsi dari firman Tuhan itu sangat luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, orang percaya harus senantiasa baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kan begitu ya Guru KKR. Nah, untuk itu kami coba kupas sedikit tentang Alkitab. Ya, Alkitab kalau dalam bahasa Inggris itu disebut Bible, ataupun ini dari bahasa Gerika, bahasa Yunani, Biblos, yang artinya buku atau kitab, ataupun ta Biblia, Biblion. Ini dalam bentuk jamaknya, berarti artinya buku-buku atau kitab-kitab. Jadi Alkitab itu adalah kumpulan dari buku-buku atau kitab-kitab. Makanya kalau kita lihat Guru KKR, Alkitab itu terdiri dari kumpulan kitab itu jumlahnya kalau kita lihat ada 66 kan gitu ya, 66 kitab baik dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, 66 kitab yang kita pegang sampai saat ini, kita Kristen Protestan, itu semua sudah mengalami proses kanonisasi. Ya, apa itu kanonisasi? Kanon artinya standar atau norma atau peraturan. Jadi Alkitab itu sudah ditentukan sesuai dengan standarnya, memenuhi standar untuk mendukung iman percaya kita orang Kristen, kan begitu dia. Nah, lanjutan dari itu, Alkitab adalah firman Allah. Jadi ini harus betul-betul kita imani dan percayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, merupakan perkataan Allah di mana Allah berbicara kepada manusia secara tertulis. Ya, Alkitab adalah firman Allah yang menjadikan otoritas dan satu-satunya landasan praktik kehidupan orang percaya. Jadi bagaimana kita tahu melakukan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, mempraktekkan kehidupan kita, landasan satu-satunya yang paling punya otoritas adalah firman Tuhan itu sendiri, Alkitab. Oleh karena itu kenapa penting kita rajin untuk membaca Alkitab. Ya, makanya hati-hati kalau kita malas baca Alkitab. Makanya tidak heran banyak kehidupan orang Kristen sekarang sudah meper, kan begitu ya, karena keseringan buka yang lain, baca yang lain ketimbang baca Alkitab, ketimbang baca firman Tuhan. Karena sudah dijelaskan kepada kita Alkitab itu adalah firman Allah, kan begitu dia Guru KKR. Dan Alkitab ini adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai oleh Allah, dalam artian yang menerima wahyu, ilham dari Allah, ataupun digerakkan oleh nafas Allah, ataupun Roh Kudus yang sering kita lebih fasih ya. Dan itu nanti bisa kita lihat di teksnya 2 Timotius 3:16, 2 Petrus 1 ayat 20-21. Orang-orang tersebut mempunyai profesi atau pekerjaan yang berbeda ya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ada penggembala, pemungut cukai, nelayan, tabib, menteri, raja, filsuf, dan lain-lainnya. Allah memakai banyak orang dari berbagai latar belakang. Nah, kita lihat juga dari pendidikan, budaya, juga ini berbeda-beda. Dan luar biasa kalau kamu perhatikan nanti Guru KKR, lamanya tahun penulisan itu Alkitab, kurang lebih 1600 tahun lamanya. Yaitu mulai dari tahun 1450 sebelum Masehi sampai tahun 96 Masehi. Itu dia tentang Alkitab. Nah, sekarang kita masuk di pembacaan remaja. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Ini tentang tokoh Daud, kan begitu ya. Tentang tokoh Daud, seperti kita ketahui, Daud ini adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Salah satu apa yang menyebabkan dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah karena dia pribadi yang bijaksana dalam menggunakan waktu. Ya. Kalau kita perhatikan Daud ini sangat mengembalakan domba-domba pun dia manfaatkan waktunya untuk belajar tentang firman Tuhan. Sehingga menit-menit yang ada pada Daud itu tidak digunakan untuk merenungkan masalah, tapi merenungkan firman Tuhan, kan begitu ya Guru KKR ya. Bagaimana dengan kita? Malah sebaliknya bisa jadi, kan begitu ya, lebih sering memikirkan masalah, merenungkan masalah yang tidak selesai-selesai ketimbang kita merenungkan firman Tuhan. Beda dengan Daud, kan begitu ya. Sepanjang hari Daud menelaah kata demi kata yang Tuhan tuturkan. Itu tadi di ayat 97 katakan. Banyak sekali pesan pribadi yang ia dapatkan dari Tuhan. Nah,
Oleh karena itu, guru-guru KKR, karena karakter Daud yang sedemikian rupa, suka merenungkan firman Tuhan, suka menelaah kata demi kata tentang firman Tuhan, maka kita tidak heran Daud itu tidak merasa tawar hati. Kalaupun banyak persoalan yang harus dihadapi. Siapa yang tidak tahu Daud ya? Mulai persoalan dia yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya sendiri ketika ada pemilihan raja, ditambah lagi ketika sudah jadi raja dia harus dikejar-kejar Saul, ditambah lagi anak-anaknya yang mungkin pada saat itu juga hidup tidak seluruhnya takut akan Tuhan, ya. Daud nggak pernah lepas dari masalah. Tapi kalau kita bisa lihat, dia tidak pernah tawar hati dan tidak pernah meninggalkan Tuhan karena itu. Walaupun dia pernah jatuh melakukan dosa, tapi karena dia tahu firman Tuhan, dia bangkit kembali, kan gitu ya. Jadi dengan dia merenungkan firman Tuhan, Daud beroleh akal budi, ayat 99, dan pengertian, ayat 104. Jadi setiap muncul persoalan, kalau kita lihat, terus muncul hikmat Tuhan dalam dirinya untuk mampu menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Dan oleh karena itu, guru-guru KKR, kita juga tidak heran, ia tidak terlihat bimbang, walaupun ada banyak jalan di kehidupan ini yang memusingkan. Dari merenungkan firman Tuhan, mengertilah Daud manakah jalan kejahatan yang harus ia hindari, dan manakah jalan kebenaran yang dapat ia tempuh. Ini tadi di ayat 101. Nah, kita masuk sekarang ke pengajaran untuk anak KKR kita. Kalau kita perhatikan buku pedoman kita, guru-guru, tema untuk anak balita dan anak kecil itu sama, menyukai firman Tuhan. Ya, menyukai firman Tuhan. Lalu di anak tanggung dan anak remaja temanya dekat dengan firman. Nah, apa tujuan pengajaran untuk KKR? Kami coba rangkum di sini. Pertama itu supaya anak dapat menyebutkan dan menjelaskan Alkitab adalah firman Tuhan. Lalu kedua, menyebutkan kegunaan dan manfaat membaca firman Tuhan. Ketiga, menjelaskan tindakan dekat dengan firman Tuhan. Keempat, mendaftarkan pentingnya firman Tuhan. Kelima, menyatakan tekad menyukai firman Tuhan. Lalu kelima, melakukan aksi membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Harapan kita tujuan ini boleh tercapai dengan pengajaran yang nanti kami kasih ya guru KKR. Ada ayat hafalan yang sebagai vokasio, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Metode cerita, alat peraga Alkitab, nyanyian ada anak Allah, Yesus namanya, hormat bagi Allah, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kami nggak terlalu banyak menjelaskan tentang kegiatan pengajaran, ya, karena menurut kami ini termasuk simple temanya, bagaimana supaya seperti kita bilang tadi, kami bisa menghantarkan anak-anak bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Beda dengan buku biasa. Ya, nggak sama dengan buku sekolah, tapi itu adalah firman Allah. Nah, hal pertama yang mau kami ajak kamu guru KKR ketika nanti memberikan pengajaran adalah bertanya kepada anak-anak, siapa yang suka baca Alkitab? Kan gitu ya. Ini perlu kita evaluasi anak-anak kita. Masih suka baca Alkitab atau tidak? Karena kecenderungan yang kita lihat sekarang, anak-anak pada tidak lagi suka baca Alkitab, bahkan tidak hanya anak-anak, orang tua sekalipun, ya. Kenapa kami bilang begitu? Ketika ada program sinodal sekarang di GBKP, kelas baca Alkitab, tidak semua orang terganggu ketika tidak ikut aktif, kan begitu ya. Dianggap itu program biasa saja, kan gitu. Dianggap itu sama dengan program-program yang lain. Padahal ini bicara tentang kita mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Nah, makanya kenapa pertanyaan ini penting sekali disampaikan pertama buat anak-anak kita. Siapa yang suka baca Alkitab? Nanti kan bisa lihat ya reaksinya ya. Apakah ada yang angkat tangan atau ada yang tundukkan kepala dan sebagainya. Nah, dari situlah kamu guru-guru KKR bisa masuk ketika melihat situasi apakah anak-anak ada yang suka atau tidak. Lalu kamu bisa menjelaskan kenapa kita harus suka membaca Alkitab. Kan gitu ya. Kenapa kita suka dan penting untuk membaca Alkitab? Nah, disitulah bisa kami jelaskan seperti di awal tadi sudah kami sampaikan kepada kamu guru KKR kami, kamu harus sampaikan bahwa Alkitab itu benar ya, ditulis oleh manusia, lalu bentuknya seperti buku, kan bisa nanti kita akan ajak ya anak-anak kita, ayo buka Alkitabnya, pegang semua Alkitabnya gitu. Mungkin balita yang mungkin nggak punya Alkitab ya, tapi kami rasa mungkin beberapa ada juga yang punya Alkitab, pegang Alkitabnya, disuruh dibuka-buka kan
gitu ya. Suruh dibuka-buka, dilihat-lihat, kamu jelaskan mungkin sedikit, ada 66 kitab kan gitu ya. Setelah itu kan begitu, ya ini memang mirip seperti buku biasa, seperti buku-buku yang lain. Tapi harus punya pemahaman kita bahwa ini sejatinya tidak sama seperti yang buku yang lain. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Jadi Tuhan yang berkata-kata lewat tulisan, lewat orang-orang yang dipakainya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan wahyu, diberikan ilham untuk menuliskan ini, baik kepada jemaat Tuhan pada masa itu, dan juga kepada kita sampai saat ini. Nah, membuktikan ini adalah firman Tuhan, salah satunya adalah, mungkin nanti untuk anak remaja bisa kami sampaikan ini udah ribuan tahun umurnya, kan gitu ya. Kalau buku sekolah kita, ganti kurikulum, ganti buku, kan begitu ya. Buku kita dulu sekolah itu beda dengan buku anak-anak yang sekarang. Ganti lagi menterinya, ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi siapa kepala sekolahnya, ganti lagi metodenya. Itu menandakan bahwa nggak abadi dia, nggak kekal dia. Itu kalau pengetahuan manusia. Tapi ini karena ini berasal dari Tuhan, ini udah ribuan tahun gitu. Mau diganti dalam bahasa apapun, isinya tetap sama. Nah, itu yang menurut kami perlu kami sampaikan kepada anak-anak kita. Dan tambah dari itu, yang kedua adalah bagaimana ketika kita baca firman Tuhan, itu pasti rasakan apa bedanya. Ini juga mungkin untuk anak tanggung dan remaja ya. Rasakan apa bedanya. Biasanya kalau orang yang baca firman Tuhan itu langsung muncul ilham, kan gitu ya. Langsung disadarkan. Langsung ada sesuatu hal yang berbeda dari dirinya. Nah, kenapa? Karena ya itu jawabannya, ini firman Tuhan. Dan memang kegunaannya untuk menuntun kehidupan kita manusia, seperti yang dijelaskan oleh invokasio kita tadi di Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, penerang bagi kehidupan kita. Jadi itu nanti bisa kami jelaskan dengan panjang lebar ya, guru KKR. Tapi jadi catatan begini juga, bukan berarti karena ini firman Tuhan akhirnya jadi jimat, kan gitu ya. Kan ada ya kadang-kadang orang kalau takut Alkitab dipegang ngerasa aman, ngerasa tenang, atau kalau tidur Alkitab harus di samping kepalanya, kan gitu ya. Sebenarnya bukan soal bukunya ini, tapi lebih ke soal isinya, kan gitu ya. Isinya inilah jadi jimat sama kita, firman Tuhannya inilah jadi jimat sama kita. Itu nanti bisa kamu tambahkan kepada anak-anak kita. Nah, seperti kami bilang tadi, pasti akan berbeda ketika kita baca Alkitab. Ya, kenapa? Karena memang firman Tuhan katakan, seperti kami bilang tadi, kalau kita lanjutkan ke ayat 16-nya ya, kalau teks kita kan hanya 14 dan 15, kalau 16 itu ada tambahannya fungsi atau manfaat dari firman Tuhan. Pertama, mengajar. Makanya biasanya kalau kita baca firman Tuhan, tambah-tambah pengetahuan kita. Oh, begitu ternyata yang mengasihi ya. Memang kegunaannya pengajaran. Oh, ternyata begini ya dalam hal memberi. Oh, ternyata begini ya kalau kita bersaudara, gitu dia. Karena ada pengajaran memang. Kedua, menyatakan kesalahan. Kita dikoreksi. Oh, ternyata nggak boleh ngomong kasar. Ternyata nggak boleh kita pelit, nggak mau berbagi. Ternyata nggak boleh malas ke gereja. Harus datang ke ibadah. Lalu memperbaiki kelakuan. Setelah ditegur, diajari, kita ditegur, lalu diperbaikilah apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan Alkitab juga memberikan itu. Lalu mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah fungsi dari Alkitab, kan gitu ya guru KKR. Nah, contoh konkret yang bisa kita lihat, ketika seseorang suka baca Alkitab, suka merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah bisa kita lihat di Timotius dan Daud. Bagaimana sosok Timotius dalam kemudaannya bisa menjadi pemimpin jemaat, kan begitu ya. Dalam umurnya yang masih belasan, masih remaja pada saat itu, dipercayakan untuk memberikan kepengajaran kepada orang-orang yang lebih senior dari dia, lebih tua dari dia. Kenapa? Karena dasar Timotius adalah Alkitab, kan gitu ya. Jadi itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, mungkin kalau bisa kita tambahi seperti dibilang Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Termasuk itu dia, pengetahuan yang paling utama yang harus kita tanamkan adalah firman Tuhan, kan gitu dia. Yakin dan percaya kita, kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan jadi orang-orang pintar. Kenapa? Karena Alkitab ini sumber dari segala ilmu. Begitu dia. Itu harus kita tekankan kepada anak-anak. Jadi mungkin bagaimana kamu nanti guru-guru KKR mengemas kalimat dulu, mengemas bahasa dulu, supaya anak-anak kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang suka baca Alkitab. Daud juga demikian.
Daud kenapa bisa orangnya tegar sekali, kuat sekali, walaupun begitu banyak masalah dalam kehidupannya pada saat itu. Kenapa? Karena dia suka baca firman Tuhan. Dia tahu bahwa apapun yang dia alami, Tuhan akan selalu hadir menolong dia. Dari mana dia tahu? Dari firman Tuhan yang dia baca. Kan gitu ya. Dia tahu ada Tuhan. Kalaupun saat ini Saul mengejar-ngejar dia, mau membunuh dia, dia tahu dia pasti akan ditolong. Dia tahu dia pasti akan selamat. Kenapa? Dia tahu dari siapa? Bukan orang yang membisikkan kepada dia, enggak. Dia baca firman Tuhan. Tuhan itu sendiri yang berkata-kata sendiri kepada dia. Nah, oleh karena itu perlu sekali anak-anak kita, seperti tema katakan tadi, menyukai firman Tuhan dan dekat dengan firman Tuhan, dan hal konkret yang bisa dilakukan. Komitmen kita ajak anak-anak, ini dia kami rasa ya, rajin baca Alkitab. Ayo tekadkan 1 pasal setiap hari ya. Walaupun ada kelas baca Alkitab, tapi coba belajar anak-anak. Kurasa kamu guru-guru KKR ya, kayak Kak Rumila kemarin berapa kali ya sepanjang aku di sini pernah ceritakan bahwa di Immanuel itu diajari untuk baca Alkitab setiap hari, sampai buku tulisannya pun ada kan gitu, pernah aku lihat juga. Jadi maksudku, ayo ditularkan itu ke anak-anak gitu maksudku. Makanya bagaimana kami mengemasnya dengan baik, atau nanti misalnya kami bikin ini kayak gelarna bukti, contohnya bisa begini. Mulai hari ini di remaja dan anak tangguh kayaknya bisa. Mulai hari ini, ayo setiap anak-anak remaja dan anak tangguh baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Setelah itu tuliskan apa rangkumannya, seperti yang mungkin di sekolah Kak Rumila ya. Dan nanti kan gitu ya, setiap entah per triwulan atau entah per 2 bulan kan gitu ya guru KKR, bisa kami cek. Dan kami rasa nggak apa-apa, keluarkan aja dari kas pun nggak apa-apa, kami rasa akan ada hadiah dikasih. Aku rasa nggak masalah, hadiahnya nggak usah mahal-mahal lah ya. Entah ada tanda apa khusus misalnya, entah pembatas Alkitab lah atau apalah, tapi yang berguna ya, jangan bentuk makanan. Dan aku rasa kalau untuk membangun karakter dan iman anak-anak, rasa nggak rugi lah kas kita kan gitu ya. Kalau akhirnya anak-anak kita kan jadi semangat dia kan, oh ada hadiah. Biasalah kalau anak-anak ya, kalau ada hadiah dia bilang pasti semangat. Apakah itu bisa kami bisa lakukan? Mari guru KKR kan begitu dia. Lalu tambah dari itu mengajak anak-anak untuk rajin mengikuti kelas baca Alkitab. Ya mungkin ini nanti momennya bisa kami arih-arih dengan anak-anak kita. Kapan bisa kita lakukan supaya semua bisa ikut bersama? Paling tidak 70% lah anak-anak kita ikut kelas baca Alkitab. Ini kan sampai sekarang 5 orang, 7 orang, itu pun dengan guru KKR-nya. Itu kan sebenarnya miris banget kan. Oke lah, karena mungkin anak kita sekolah dan sebagainya. Dan kami rasa perlu cari solusi bersama, kapan mau kita buat supaya kalian bisa ikut dalam kelas baca Alkitab. Gitu ya. Lalu tambah dari itu, yang tidak lain yang tidak bukan, rajin beribadah kan gitu ya, kebaktian minggu. Karena dengan rajin beribadah, kita nggak hanya baca Alkitab, hari kita mendengarkan penjelasan. Oh, maksud kitab ini, pasal ini, ayat ini dari penjelasan ibu guru KKR-ku ini ya, kan gitu dia. Makanya perlu beribadah. Karena kalau hanya sendiri-sendiri saja baca, pasti juga kadang-kadang kita suka bingung kan gitu ya. Jadi Endam Kuakap guru KKR yang bisa ku sampaikan sebagai tambahan, kamu berikan pengajaran nanti untuk anak-anak kita. Selamat bersiap, selamat melayani Tuhan yang memampukan kamu. Bujur.